warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendokumentasikan aksi nyata modul 1.1 pemanfaatan Office 365 untuk pembelajaran. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Alfa Kristanti MPD dan pendamping saya adalah Bapak Aji Kusmanto MHUM. Saya Nobida Ardiansa, calon guru penggerak kelas 17D1 dari SMP Negeri 7 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Ini flyer untuk pembelajaran jarak jauh dengan Teams kelas 9F SMP Negeri 7 Purwokerto. Masa pandemi COVID-19, hampir semua sekolah di wilayah Kabupaten Banyumas melakukan pembelajaran jarak jauh PJJ atau secara dalam jaringan atau daring. SMP Negeri 7 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, kegiatan PJJ tatap muka online pada awalnya dilaksanakan dengan media Kisco Webex, sebuah aplikasi yang saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran pertama kali tatap muka online dengan Webex. Ilmu yang saya dapatkan saat mengikuti Virtual Coordinator Training atau VCT Batch 5 Jawa Tengah. Kemudian dengan media WhatsApp, Google Classroom, dan Google Meet, seiring berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, pembelajaran online yang saat ini saya gunakan untuk PJJ yaitu adalah MS Office 365. Gambar di samping adalah siswa yang sedang mengerjakan LK pada saat pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Teams. Pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Office 365 ternyata memiliki banyak manfaat, yaitu kita dapat melakukan jadwal, membuat jadwal PJJ online atau mengelola kelas online dengan MS Teams, dan membuat bahan ajar dengan menggunakan Microsoft Suite maupun Microsoft PowerPoint online, dan juga dapat membuat alat penilaian dengan Microsoft Form. Itulah mengapa saya menggunakan Office 365 dalam PJJ, karena merupakan salah satu LMS terbaik di dunia saat ini. Saya memperkenalkan model PJJ dengan aplikasi tersebut agar siswa tanggap terhadap perkembangan teknologi sesuai dengan kodrat zaman. Di samping itu adalah gambar siswa yang telah selesai mengerjakan LK pada waktu pembelajaran jarak jauh materi globalisasi kelas 9. Dalam PJJ menggunakan Office 365, pada awalnya memang ada beberapa kendala, yaitu siswa tidak dapat aktivasi akun, siswa tidak dapat melakukan pengiriman tugas, kuota siswa terbatas sampai ada siswa yang tidak memiliki handphone. Kan tetapi, kendala tersebut dapat diatasi dengan cara memberikan tutorial untuk aktivasi akun Office 365, sehingga KBM daring berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Saat ini, materi globalisasi pelajaran IPS kelas 9 semester 1, siswa aktif mengikuti pembelajaran dan siswa berinteraksi satu sama lain saat sesi tanya jawab, baik melalui forum chat maupun dengan voice note. Dan siswa dapat mengerjakan lembar kerja LK melalui menu penugasan atau assignment dengan baik. Dengan PJJ menggunakan Office 365 untuk pembelajaran, banyak manfaat diantaranya. Saya sebagai guru sudah berupaya menuntun siswa mengenalkan aplikasi baru tatap muka online, sehingga siswa merasa senang, nyaman, tertarik, dapat beradaptasi sesuai perkembangan zaman. Dalam pembelajaran materi globalisasi, siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Ada juga beberapa siswa tidak hadir. Pada saat kegiatan diskusi kelompok, saya tidak dapat membagi kelompok atau breakout room dengan Office 365 karena tidak ada fasilitas untuk breakout rooms. Sehingga tugas yang saya berikan kepada siswa untuk dikerjakan berupa tugas individu dan belum dapat berupa tugas kelompok. Gambar di samping adalah siswa saat pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Teams. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada teman-teman. Kedepan, untuk pembelajaran jarak jauh, saya akan memperbaiki dengan cara memberikan motivasi bagi siswa yang belum aktif mengikuti PJJ dan memberikan reward kepada siswa yang aktif dalam mengikuti PJJ.
Selain itu, refleksi setiap akhir pembelajaran sangat penting untuk kemajuan peningkatan pembelajaran. Aksi nyata ini akan berhasil jika mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, rekan kerja, orang tua siswa, dan tentunya keluarga. Mempersiapkan rencana dan skenario pembelajaran serta lembar kerja juga fisik dan psikis kita sangat penting agar pemanfaatan MS Office 365 untuk pembelajaran berjalan dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Demikian dokumentasi yang bisa kami sampaikan untuk video setelah tayangan berikut ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nobida Ardiansa, SPD, kelas 17D, calon guru penggerak dari SMP Negeri 7 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Pada hari ini, saya akan melakukan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah dengan pemanfaatan Office 365 untuk pembelajaran materi dampak globalisasi kelas 9 semester 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini pelajaran IPS materinya adalah dampak globalisasi. Sebelum mulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, untuk yang tidak hadir ini pada hari ini, semoga PJJ minggu depan bisa hadir ya. Itu untuk daftar absensi sudah otomatis terekod dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum memasuki materi submateri dampak globalisasi, Pak Didik akan menayangkan tampilan sebagai berikut. Ya. Perhatikan gambar berikut. Ya. Silakan siapa yang mau tanya, mikrofonnya dan videonya bisa dinyalakan. Yuk, silakan. Gambar apakah ini? Halo. Silakan mikrofonnya dinyalakan. Gambar apa ini? Yuk, Mbak. Nama? Salsabila. Oh ya, nama Salsabila. Silakan Salsabila. Ini apa Salsabila? Nomor tawuran, Pak. Oh, gambar tawuran pelajar. Yang lainnya? Yang lainnya, ayo. Yang lainnya selain Salsabila. Lanjut gambar berikutnya. Ya. Gantian ya. Yang laki-laki. Silakan. Perhatikan gambar yang kedua berikut ini. Apa ini? Yang keras Mas, nggak jelas. Surya Prasetyo. Ya, Surya. Apa Surya? Ini gambar apa Surya? Shopping. Oke. Shopping belanja ya. Lanjut yang lainnya, silakan. Hampir tepat ya. Kaitannya dengan globalisasi ini. Apa ini? Kaitan gaya hidup apa ini? Halo ya. Gaya hidup kebaratan. Oke, betul. Gaya hidup kebaratan atau westernisasi. Ya. Oke, berikutnya anak ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu kita akan mengambil submateri yang kedua ini ya, dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oke. Ya. Dampak globalisasi anak-anak.
Ya, dampak globalisasi ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Ini gambar apa anak-anak ini? Pembelian tiket ya. Ya, pembelian tiket pesawat ya. Naik pesawat tidak harus ke bandar udara, tetapi bisa melalui apa? Aplikasi ya. Oke. Ya, itu menunjukkan efektivitas dan efisiensi ya. Jadi kalau mau beli tiket pesawat, tiket kereta, bis itu bisa secara online melalui transfer ATM bisa atau SMS banking, dan kita juga bisa download aplikasi-aplikasi di Play Store ya. Saya lanjutkan. Dampak positifnya yang ketiga adalah perekonomian suatu negara semakin meningkat. Kemudian kalau meningkat ekonomi suatu negara, akhirnya meningkatnya taraf hidup masyarakat. Kemudian dampak positif yang lain adalah mengenai komunikasi semakin cepat dan mudah. Kalau komunikasi semakin cepat mudah itu ditandai dengan adanya apa, Mas, Mbak? Dengan adanya apa? Komunikasi semakin cepat dan mudah itu apa? Ditandai dengan apa? Internet. Internet. Terus apalagi? Yang kita gunakan sehari-hari ini? Handphone. Ya. Handphone, internet, handphone itu salah satu faktor pendukung ya, komunikasi itu semakin cepat dan mudah. Berkembangnya dunia pariwisata ya, melalui handphone, melalui internet, banyak yang melalui medsos ya, media sosial itu promo ya, mempromosikan pariwisata melalui media sosial ya, bisa Facebook, bisa apalagi Instagram dan sebagainya ya, atau website ya. Kemudian yang ketujuh adalah perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi ya. Dulu telepon menjadi handphone ya. Sekarang handphone semakin canggih, tidak hanya untuk SMS saja, bisa MMS, kemudian bisa video, kemudian bisa apa lagi? Ya untuk browsing ya, itu informasi yang kita dapatkan banyak sekali. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi. Yang pertama adalah westernisasi. Tadi sudah kita ketahui bahwa westernisasi contohnya sudah melalui apersepsi ya. Westernisasi itu gaya hidup ke baratan ya, westernisasi. Perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dan meniru melakukan aktivitas kebarat-baratan. Berikutnya ya, gaya hidup mewah ya, rambut pirang, pergi ke klub, tadi dugem ya, itu adalah contoh perilaku westernisasi. Selanjutnya, faktor penyebabnya kurang penguasaan berkembangnya iptek, masyarakat yang bersifat konsumtif ya, gaya hidup boros ini, maraknya budaya barat dan akulturasi, kurangnya kesadaran masyarakat, munculnya keinginan untuk mencapai kebebasan, kemudian meniru gaya berbusana rambut ya, serta gaya hidup kebarat-baratan. Positifnya ya, menguasai iptek, terjadi percampuran budaya, penggunaan bahasa lain, contohnya apa ini? Bahasa Inggris ya. Kemudian memunculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Tetapi dampak negatifnya juga ada untuk westernisasi, jiwa nasionalisnya turun, semangat cinta dan bangsa sendiri luntur, gaya hidup yang bersifat konsumtif atau boros. Kemudian demoralisasi, itu memudarnya nilai-nilai normal ya, nilai-nilai dan norma sosial dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau turunnya moral kita ya, akhlak kita menurun. Contohnya ini nanti ada terjadi pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Ini anak-anak, ini adalah contoh dari demoralisasi. Kemudian kesenjangan ekonomi ya, sosial ekonomi terjadi akibat dari globalisasi. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kemudian kriminalitas ya, kriminalitas ini semakin merajalela ya.
Ini masalah yang sering muncul di masyarakat ya, di media televisi sering sekali kalau kita nonton berita itu baik cetak maupun online didominasi adalah berita kriminal ya, dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan sampai dengan korupsi. Faktor penyebabnya kriminalitas, pertentangan dan persaingan ya, perbedaan ideologi politik, padatan penduduk dan komposisinya, perbedaan kekayaan dan pendapatan, kemudian mental ini ya, mental kita yang labil ini bisa menyebabkan kita mudah melakukan tindak kriminalitas. Ya, akibatnya apa? Merugikan pihak lain, baik materi maupun imateri, merugikan masyarakat, kemudian merugikan negara dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Pencemaran lingkungan ya. Pencemaran lingkungan ini biasanya akibat dari globalisasi ya. Banyak perusahaan asing masuk ke Indonesia, ini bisa menyebabkan berbagai masalah pencemaran lingkungan ya. Limbah pabrik ini ya sangat sering sekali bisa untuk mengakibatkan pencemaran lingkungan dan tidak dibarengi dengan AMDAL, analisis masalah dan dampak lingkungan ya. Hal ini dapat diakibatkan teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan atau industri. Ya, pencemaran baik pencemaran udara, air, suara maupun tanah. Dampaknya tidak baik untuk kesehatan tubuh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Bisa mendatangkan wabah penyakit seperti apa? Sesak napas, keracunan udara, kolera, asma dan TBC. Ya. Usahanya ini kita harus menjaga kelestarian lingkungan ya. Ini contohnya apa anak-anak? Usaha untuk menghindari pencemaran lingkungan itu apa contohnya? Silakan. Mikrofonnya bisa dinyalakan. Ya, biar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Caranya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Penghijauan. Penghijauan, ya. Terus? Penanggulangan limbah industri. Ya. Terus? Pengurangan pemakaian CFC. Pengurangan pemakaian bahan-bahan itu ya, alkohol ya. Iya. Berikutnya adalah kenakalan remaja. Istilah lainnya apa ini? Ya, ada istilah vandalisme atau tawuran ya. Salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Di daerah kita ya, kita sebagai warga SMP 7, kita semuanya jangan terjerumus atau masuk melakukan kenakalan remaja ya, tawuran, dan itu saya rasa tidak ada manfaatnya ya. Ya, seperti ini gambar ya. Ini gambar tawuran pelajar ya. Ya, bentuknya ini ya. Perkelahian, perampokan, pembunuhan, pencurian, pencopetan, kemudian pemerasan ya. Kemudian penyalahgunaan narkoba, kemudian apa ini? Pergi dari rumah ya, tanpa izin, bolos ya. Tuh. Ini kemudian membantah perintah orang tua ya. Saya harap kalian sebagai anak seharusnya bersyukur sudah disekolahkan oleh orang tua yang bersusah payah mencari nafkah untuk kelangsungan masa depan kalian ya. Selanjutnya, LK-nya sudah tampak ya anak-anak ya? Sudah tampak ya? Oke, silahkan kalian kerjakan untuk LK ini. Kemudian kalian nanti setelah selesai mengerjakan ya, dengan waktu 10 menit kalian yang bagi yang sudah selesai silahkan kalian presentasikan hasil kerja kalian ya. Kalian nanti setelah selesai mengerjakan ya, dengan waktu 10 menit kalian yang bagi yang sudah selesai silahkan kalian
presentasikan hasil kerja kalian ya. Hasil kerja kalian. Nanti mikrofonnya bisa dinyalakan. Mohon kalian hasil pekerjaan kalian potret nanti dikirim ke Pak Didik ya. Ada yang sudah selesai barangkali? Sudah ada yang mengerjakan? Yuk, silahkan. Saya, Pak. Ya, silakan Farel videonya dinyalakan, terus mikrofonnya dinyalakan ya. Sudah dinyalakan belum Farel? Sudah, Pak. Sudah ya, berarti oke, mantap nih. Sudah mandi ya? Sudah, Pak. Sip, ganteng banget kamu hari ini nih. Ya, silakan Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Nama Farel Omar Hisyam, kelas 9F, nomor absen 12, mapel IPS, hari tanggal Senin 16 November 2020. A. Perbedaan globalisasi, westernisasi, ataupun modernisasi. 1. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut. 2. Westernisasi adalah sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat seperti gaya berpakaian, tingkah laku, atau kebudayaan. 3. Modernisasi adalah bentuk suatu transformasi dari keadaan yang kurang maju atau berkembang ke arah yang lebih baik akan tercapai di kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Berilah contoh demoralisasi. 1. Pergaulan bebas di kalangan remaja. 2. Pembunuhan dan pencurian. 3. Kemiskinan. Dan yang keempat, terjadinya kasus terorisme di mana-mana. B. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat sebagai pengaruh dari modernisasi. Apa saja faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi? 1. Kebijakan pemerintah yang dirasa kurang adil. 2. Persebaran penduduk yang tidak merata. 3. Kualitas diri masyarakat. 4. Lapangan pekerjaan. Dan kelima, kemiskinan. C. Kriminalitas. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi maraknya kriminalitas? 1. Adanya tindakan tegas dari aparat hukum. 2. Tidak ada tebang pilih. 3. Menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. 4. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan tingkatan ekonomi. 5. Menggerakkan roda perekonomian terutama ekonomi kerakyatan. Dan ke-6. Menjunjung tinggi norma dan agama di masyarakat. D. Pencemaran lingkungan. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan? 1. Mengatur sistem pembuangan limbah industri. 2. Menempatkan kawasan industri atau pabrik yang terpisah dari kawasan padat penduduk. 3. Melakukan penghijauan atau reboisasi. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. Dan kelima, memberikan hukuman atau sanksi tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan. E. Kenakalan remaja. Amatilah tindakan dan perilaku di sekitar sekolah. Apa penyebab kenakalan remaja? Penyebab kenakalan remaja dibagi menjadi dua macam, yaitu faktor internal, yaitu krisis identitas, faktor kepribadian, dan faktor status dan peranannya dalam masyarakat. Dan kedua, faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan keluarga, kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik, dan faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. F. Individualisme yang semakin tinggi.
Bagaimana sebaiknya upaya mengatasi dan mencegah berbagai kenakalan remaja? Upaya mengatasi dan mencegah berbagai kenakalan remaja dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Orang tua harus memberikan perhatian, pengawasan, dan kasih sayang kepada anak. 2. Memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Dan ketiga, memberikan kebebasan yang ada batasnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat bagus sekali ini jawaban Farel Omar ya. Ya, Iya, Pak. tadi menjawab mengenai apa namanya tadi yang pertama ya, westernisasi, kemudian apa ini modernisasi ya. Iya, Pak. Ya, globalisasi, westernisasi, dan modernisasi ya, modernisasi. Oke, betul sekali. Kemudian demoralisasi, contohnya adalah pembunuhan, pencurian, kemudian apalagi tadi? Pergaulan bebas di kalangan Ya, remaja. pergaulan bebas ya, betul. Kemudian kesenjangan ekonomi ada faktornya ya, karena persebaran penduduk tidak merata juga ya. Iya, Jadi kualitas masyarakatnya, minimnya lapangan kerja ya. Betul, Pak. Jadi kemudian akhirnya menimbulkan kemiskinan. Ujung-ujungnya itu kemiskinan ya. Oke, kemudian cara mengatasi kenakalan remaja ya tadi ya. Upaya untuk mengatasi maraknya kriminalitas. Oh, kriminalitas ya, tadi sanksi hukum ya. Iya, Pak. Ya, banyak dibukanya lapangan kerja ya. Tadi tindakan hukum yang tegas ya. Oke, kemudian pencemaran lingkungan itu adalah contohnya dengan penghijauan, kemudian tidak membuang sampah pada tempatnya, dan sanksi tegas ya. Ini memang harus sanksi tegas karena kita itu kalau apa namanya tidak ada undang-undang atau hukum tentang lingkungan ini nanti bisa lingkungan kita jadi rusak ya. Kemudian tadi kenakalan remaja faktornya ada faktor internal dan kemudian faktor eksternal ya, ada karena kepribadian, kemudian apa tadi peran dalam masyarakat ya. Iya, Pak. Itu ya, kemudian dari eksternal itu apa tadi yang eksternal tadi? Kondisi lingkungan keluarga. Oh, kondisi lingkungan keluarga ya. Kemudian untuk sikap individualistik ini upayanya bagaimana, yaitu perhatian orang tua ya, penting sekali. Kemudian pendidikan agama ya, fondasi kita ya dalam hidup ini, agamanya harus kuat. Kemudian kebebasan yang bertanggung jawab ya, ini. Oke, terima kasih buat Farel, jawabannya sangat bagus sekali. Oke, ada yang lain menambahkan jawaban? Yang lainnya, monggo. Sudah, tapi sudah Gimana? sama seperti Omar. Ya, kamu yang lainnya aja. Maksudnya yang nggak sama Omar, kamu tambah aja. Jadi nggak harus panjang. Bisa? Ya, kameranya dinyalain, Mas. Ya, oke, mantap. Oke, ya. Saya Saki Sindu Kumara dari kelas 9F akan agak mundur, ya, agak mundur. Ya, biar kelihatan tampak wajahnya. Sip, ya, oke, Mas. mempresentasikan hasil hasil kerja saya. Ya. Saya cuma mau menambahkan pekerjaan yang berbeda dengan Omar. Ya, oke. Pencemaran lingkungan. Yang pencemaran lingkungan ya, oke. Yang pencemaran lingkungan. Gimana, Mas? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan? 1. Membuang sampah pada tempatnya. Penanggulangan limbah industri, penanggulangan pencemaran udara, penghijauan dan penanaman pohon, penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman yang sesuai, pengurangan pemakaian CFC. Oh, ya. Ya, Sudah, tadi membuang, ya, bentar dulu, membuang sampah,
pada tempatnya. Tadi kelihatannya sama ya kalau ini ya. Penanggulangan limbah Industri. ya, terus penanggulangan Pencemaran udara. ya, terus penggunaan Penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman Oh. yang sesuai. ya, obat pembasmi ya. Oke. Terus terakhir tadi? Pengurangan pemakaian CFC. Iya, pengurangan pemakaian. Iya. Oke. Sudah itu aja yang mau ditambahkan? Sudah, Pak. Yang lainnya sama ya, Zaki ya? Sama. Oke, ya terima kasih Zaki, jawabannya sangat bagus sekali ya. Penambahnya tadi yang belum adalah penggunaan pupuk dan obat pembasmi ya tadi ya. Itu bisa untuk kemudian penanggulangan limbah industri ya. Itu tadi tambahnya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Yang perempuan? Ada tidak? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti Pak Didi akan menyimpulkan ya dari materi dampak globalisasi pada pertemuan hari ini. Kesimpulannya bahwa dampak positif globalisasi itu yang pertama berkembangnya iptek, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, kemudian perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Kemudian kesimpulannya yang untuk dampak negatif adalah dari globalisasi yang pertama westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, kemudian pencemaran lingkungan dan kenakalan remaja. Bisa ditambahkan satu adalah sikap individualistik ya, itu adalah dampak negatif. Kemudian anak-anak untuk refleksi ya, kalian silahkan nanti klik link berikut ini ya, nanti saya pastekan ini ya di grup kelas kalian ya, nanti tolong untuk diisi anak-anak ya. Oke. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pada pagi hari ini materi globalisasi, dampak globalisasi baik dampak positif dan negatif sudah selesai. Jangan lupa nanti mengisi refleksinya. Sebelum kita akhiri, mari kita lafalkan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Didi ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Ya, tapi sebelumnya tolong video kalian dinyalakan semua biar bukti bahwa kalian hadir dalam PJJ pada pagi hari ini. Tadi, ya sip. Ini siapa nih, cantik sekali ini. Ya. Oke, nyalakan semua yuk, Mbak, Mas. Ya. Nanti, ya. Oke. Ya. Yuk, dinyalakan yuk. Kita saling melambaikan tangan, saling menyapa. Ya. Oke, anak-anak, terima kasih. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Ya. Sekian dari Pak Didi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong dicek di grupnya ya untuk link refleksi ya. Oke. Terima kasih. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.